Shalom teman-teman, selamat hari Minggu ya. Gimana kabarnya? Sehat-sehat semua ya? Ya, bersyukur kita boleh berkumpul ya, meskipun nggak di gereja, tetap kita boleh berkumpul beribadah bersama dalam ibadah di hari Minggu ini. Teman-teman, meskipun kita dalam pandemi corona, tapi kita tetap semangat, bersukacita untuk senantiasa bersekutu bersama dengan saudara seiman di rumah masing-masing ya, dan terlebih lagi bersekutu dengan Tuhan. Kita akan mulai belajar firman Tuhan pada hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa bersama. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh berkumpul kembali meskipun dengan jarak, tetapi melalui saat ini dalam roh, di dalam Tuhan kami boleh bersekutu bersama. Kami bersyukur atas setiap kesehatan yang Tuhan berikan pada kami. Saat ini kami akan belajar firman-Mu. Kami mohon Tuhan berkati sehingga kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Teman-teman, firman Tuhan pada hari ini terambil dari kitab Matius pasal yang ke-21 ayat 1 sampai yang ke-11. Akan saya bacakan. Teman-teman di rumah juga menyimak ya. Matius 21 ayat 1 sampai yang 11. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh dua orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada yang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi." Saya ulang, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Yang berbahagia ialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana, amin. Teman-teman, untuk firman Tuhan pada hari ini yang kita beri tema bersama-sama, Humble is my life, atau kerendahan hati adalah kehidupanku. Teman-teman, kita akan belajar dari satu tokoh senter di Alkitab ya, yang bernama Yesus. Ya, dia Tuhan dan juru selamat kita. Kita akan belajar dari keteladanannya tentang kerendahan hati. Teman-teman, cerita dalam Alkitab pada yang sudah kita baca kali ini, kita lihat bahwa saat itu Yesus mau memasuki Yerusalem. Nah, ini kejadiannya sebelum masa Paskah ya, sebelum dia nantinya akan disalibkan. Nah, teman-teman, saat itu Tuhan Yesus tahu apa yang akan terjadi oleh hidupnya. Dia akan ditangkap dan dia akan disalibkan dan dia akan mati. Tapi jelas tujuannya untuk menebus dosa dunia. Tuhan Yesus adalah raja di atas segala raja, ya kan? Kita sudah sering mendengar bahwa Yesus adalah raja di atas segala raja. Dialah Allah yang berkuasa. Tetapi di balik semuanya itu, ketika dia menjadi manusia, bukan sesuatu yang megah, mewah yang dia pakai, tetapi sesuatu yang sederhana,
sesuatu yang tidak menunjukkan bahwa kebanggaan duniawi yang dia miliki. Nah, teman-teman, pada saat ini Tuhan Yesus mau masuk ke Yerusalem. Dia memilih menggunakan keledai. Nah, ini juga sebagai pengenapan ya dari teman-teman. Pengenapan dari kitab Zakaria ayat 9 sampai pasal 9 ayat 9. Nah, kita sering memikirkan ya keledai, kita sering mengistilahkan bahwa keledai itu binatang yang bodoh. Teman-teman sering mendengar istilah bahwa seperti keledai yang jatuh pada lubang yang sama, dan itu mengatakan bahwa orang itu adalah orang yang bodoh. Tetapi di saat itu, pada zaman Tuhan Yesus pada saat ini, keledai bukanlah diibaratkan sesuatu binatang yang bodoh. Keledai punya keistimewaan bahwa orang yang menunggang keledai itu menunjukkan bahwa dia pembawa damai. Berbeda ketika orang sedang menunggang kuda. Orang yang menunggang kuda pada saat itu diibaratkan ingin berperang. Nah, raja-raja pada waktu itu ketika mereka menunggang kuda, mereka diistilahkan sebagai kayak seorang prajurit atau pahlawan yang akan bertempur di medan perang. Tapi Yesus memilih untuk mengendarai keledai untuk menunjukkan dirinya bahwa dia adalah raja yang berkuasa, tetapi yang akan membawa damai. Damai yang bagaimana? Damai yang akan mendamaikan kita manusia dengan dosa-dosa kita. Tuhan Yesus tahu dia datang ke dunia untuk menghapus dosa kita semua. Dengan segenap kerendahan hatinya, tanpa kemegahan, tanpa kemewahan duniawi, tapi dia datang dengan kesederhanaan. Bahkan sampai dia mau mati, menjelang mati, ketika dia mau masuk Yerusalem ini pun, dia tidak datang menggunakan kuda, diibaratkan dengan sebuah raja yang gagah perkasa, tidak. Tapi dia datang menggunakan keledai untuk menunjukkan bahwa ya, aku datang bukan untuk berperang. Aku datang bukan untuk menghukum kamu. Aku datang untuk membawa damai, mendamaikan kamu dengan dosa-dosamu, sehingga kamu bisa diampuni dan layak untuk masuk dalam kerajaanku. Itulah pesan Tuhan Yesus. Bagaimana dengan kita, teman-teman, sebagai anak-anak Allah? Ya, kehidupan kita, teman-teman, kalau sekarang ini ya banyak alasan untuk kita boleh bermegah di dalam kehidupan kita ya. Apalagi di masa milenial ini, zaman milenial ini. Sekarang banyak di handphone punya aplikasi Instagram, ya kan? Terus apalagi ya? Twitter, Facebook, dan sebagainya. Dimana kita bisa mengupload segala hal yang kita miliki. Nah, teman-teman, saya bertanya, ketika teman-teman mengupload di media sosial yang teman-teman miliki ini, apa yang jadi motivasi teman-teman? Apakah kita ingin mengupload suatu informasi, ataukah kita hanya ingin mengupload sebuah kegiatan? Ya, itu boleh. Kegiatan kita, foto-foto kita itu boleh. Tapi terkadang, teman-teman, banyak orang juga istilahnya apa ya enaknya? Istilahnya kalau bahasa Jawanya itu ndelek. Tahu nggak ndelek? Ya, ngumpet di belakang media sosial itu untuk menampilkan sesuatu yang wah. Bahasanya apa ya, menampilkan sesuatu yang wah itu? Menampilkan sesuatu yang biar orang memandang dia ada sesuatu pribadi yang wow. Ingin dipuji orang. Nah, teman-teman, kadang orang mengupload sebuah kegiatan, dia rela kemana aja hanya untuk memamerkan kepada setiap orang bahwa nih aku nih bisa di mana-mana, punya barang-barang nih, aku punya jam tangan mewah, punya baju yang mahal, import dan sebagainya. Nah, teman-teman,
Kita di zaman ini kita bisa saja terjebak dengan hal-hal yang demikian. Tapi kita mau belajar dari pribadi Tuhan Yesus, di mana Dia datang ke dunia. Dia adalah raja di atas segala raja, datang ke dunia. Dari lahirnya pun Dia datang, lahir ke dunia di dalam kandang domba, suatu seharusnya yang tidak layak. Tapi Dia mau menerimanya, menunjukkan bahwa kerajaannya memang bukan kerajaan dunia ini. Terus lagi, ketika mau menjelang kematiannya, Dia ketika mau datang ke Yerusalem, orang-orang menyambut Dia. Di sini dikatakan orang-orang bersorak-sorai menyambut Dia dengan Hosana, Hosana, terpujilah Dia. Tapi Dia tidak mau juga datang menggunakan seekor kuda yang melambangkan keperkasaan, yang melambangkan kuat gagah seseorang. Tapi Dia lebih memilih dipandang sebagai raja yang membawa damai di dalam dunia ini. Sikap kerendahan hati yang patut kita contoh, kita teladani dari diri Tuhan Yesus. Bagaimana dengan kita, teman-teman, kehidupan kita saat ini? Sudahkah kita memiliki sikap yang rendah hati, bahkan mau merendahkan diri di hadapan Tuhan? Di masa pandemi virus corona ini, teman-teman, sebenarnya kita harus menyadari betapa kecilnya kita di hadapan Tuhan, betapa kita itu tidak ada apa-apanya. Hanya dengan melawan virus ini pun manusia tidak berdaya. Orang yang dulu membangga-banggakan kesuksesan bisa langsung bangkrut karena virus corona ini. Orang yang memiliki usaha yang besar, akhirnya banyak yang mulai kolab atau mulai gulung tikar atau bangkrut karena virus corona ini. Orang yang mungkin membangga-banggakan tentang tubuhnya yang sehat, ternyata ketika dia juga kena virus corona tidak bisa berbuat apa-apa. Dan kita menyadari betapa kita tuh lemah dan kecil di hadapan Tuhan. Di balik pandemi virus corona ini, biarlah kita semakin merendahkan diri di hadapan Tuhan, bahwa kita benar-benar membutuhkan Tuhan, pertolongan Tuhan. Kita menyadari hidup kita tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bergantung terus pada Tuhan. Mungkin orang tua kita juga merasakan betapa susahnya ketika bekerja di masa-masa yang sekarang ini, atau mungkin yang ada orang tua teman-teman atau teman-teman sendiri yang sudah bekerja. Kalau ada yang sudah bekerja harian, pendapatan mulai susah karena memang tidak ada yang bisa dilakukan. Nah, teman-teman, saatnya kita untuk belajar rendah hati seperti Kristus yang sudah memberikan teladan bagi kita, menjadi Allah yang merendahkan hati, merendahkan dirinya. Dia berkuasa, mau merendahkan diri hanya untuk menolong hidup kita. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita memiliki sikap yang rendah hati? Saatnya sekarang kita menilik hati kita dan kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, supaya ketika kita rendahkan diri, biarlah Tuhan yang dipermuliakan melalui hidup kita. Dan saya yakin teman-teman, Tuhan juga akan memuliakan kita, bukan dengan kemuliaan yang sesuatu yang duniawi, tetapi kemuliaan yang berasal dari surgawi yang akan kita miliki. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saat teduh bagi kita. Mari kita berdoa. Engkau Tuhan sebagai Allah yang maha tinggi, datang ke dunia, rendahkan diri, dan Engkau Tuhan sebagai Allah yang harusnya berkuasa bertata di kerajaan surga, datang ke dunia untuk menebus dosa kami, dan kami bersyukur itu karena kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Engkau sudah memberikan teladan yang baik dalam kehidupan kami.
Engkau sudah memberikan teladan yang baik melalui kehidupanmu ketika di dunia ini, terkhusus sikap rendah hati yang sudah Tuhan tanamkan melalui teladanmu di dalam kehidupan kami. Kami tahu kami perlu Tuhan untuk memimpin kami, sehingga segala kehidupan kami, apa yang kami lakukan, biarlah bukan untuk kemegahan diri kami, dan biarlah sesuatunya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengarkan bersama-sama. Kami serahkan Tuhan segala hormat, puji dan kemuliaan bagi-Mu. Di dalam nama-Mu Yesus, Allah kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih teman-teman atas atensi perhatiannya, dan biarlah kita tetap semangat di dalam Tuhan, dan biarlah Tuhan terus berkarya dalam kehidupan kita, bahkan di masa-masa sukar yang saat ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.